Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kawan-kawan mempertanyakan kenapa saya membela Pak Dodi Sudrajat. Ya jawaban saya simpel aja sih. Yang pertama, seorang lawyer itu tidak boleh memilih-milih kasus ya. Dimana ada peristiwa hukum ya, dan selain itu membutuhkan pendampingan hukum, kita harus siap. Walaupun di situ keadaannya masih dalam proses ya, proses administrasi hukum ya, administrasi hukum baik pidana maupun perdata. Dan yang kedua, saya melihat Pak Dodi Sudrajat ini nggak buruk-buruk amat gitu loh. Terlihat jelas bahwa dia walaupun terseok-seok ya, sampai saat ini pun orang-orang menghujat beliau, dia masih tetap fokus mensupport Mayang ya. Walau kata orang dengan keterbatasan skill ya di dunia seni, beliau tetap mensupport anaknya biar jadi. Satu anaknya sudah jadi. Namun kan kita tahu seorang anak itu kadang ada hilaf, ada alpa ya kepada orang tua. Yang lebih bahaya lagi ketika anak ini menjelek-jelekan orang tua di media sosial sehingga aib orang tuanya terbuka, lalu kita sebagai anak ini lupa diri gitu loh, tidak minta maaf. Mungkin juga azab yang turun dari Allah SWT itu karena anaknya menelanjangi orang tuanya. Padahal anak itu tidak boleh menghardik, mencaci maki, membuka aib keluarga, apalagi bapak ya, ibu di media sosial. Tidak boleh, itu tabu sekali. Tapi nggak tahu lah itu perhitungannya masing-masing. Namun yang saya lihat dari Pak Dodi Sudrajat ini, bahwa Pak Dodi Sudrajat ini adalah orang yang memang benar gigih ya. Semenjak ditinggal istrinya, sejak FA ini meninggal dunia, ibunya FA ini meninggal dunia, FA umur 10 tahun, beliau tetap konsisten dalam membesarkan anaknya dan mendukung dan mensupport program anaknya, program di dunia seni gitu. Bayangkan aja, ibunya FA ini adalah seorang mu'alaf ya. Beliau menikah, tahu sendiri kan kalau muslim menikah dengan mu'alaf pasti tersingkir dari keluarganya si mu'alaf ini. Akhirnya Dodi Sudrajat membesarkan anak-anaknya, membesarkan keluarganya dengan terseok-seok lah bahasanya seperti itu. Tapi dia sanggup menjadikan seorang FA ini jadi artis yang lumayan dikenal di Indonesia, walaupun perjalanannya agak sedikit ya berita-berita miring biasa lah itu di dunia artis biasa ya. Tapi kan kalau kita menjustifikasi orang terlalu dalam juga tidak baik gitu loh. Yang saya lihat di sini adalah segi positifnya. Pak Dodi adalah cowok tangguh yang benar-benar mensukseskan anak walaupun dicerca seperti apapun. Dia tahu nih getir untuk membesarkan anaknya, dia tahu getir anaknya disaing-saingkan dengan anak orang lain yang sudah viral ya. Sementara dia ini dibully habis-habisan anaknya, tapi dia tetap mempersembahkan karya anaknya. Walaupun kata orang ini nggak pantas jadi artis, Tapi kita lihat lagi Allah, ketika Allah memuliakan seorang manusia, walaupun jutaan manusia menghinanya, tetap akan mulia. Percaya sama saya. Nah, insya Allah ke depan doa saya Mayang akan menjadi artis. Tapi tetap jaga diri dan jangan sombong. Karena banyak artis yang tumbang ya. Saya main film dari tahun 90, itu saya hitung kawan-kawan saya, teman saya, senior saya yang tumbang itu karena sombong. Ada aja kecengklaknya gitu. Jadi jangan sombong di dunia artis. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit karena suruh nunggu ini loh, putusan pengadilan ini. Sebenarnya kan putusan pengadilan itu kalau bicara masalah gala ini statusnya masih kuo gitu, siapa aja bisa bawa gitu kan. Dan kalaupun ada putusan pengadilan, saya yakin putusan pengadilan itu pasti masing-masing pihak pasti bisa bertemu dengan gala dan bebas bawa gala kemana aja gitu. Hanya saja kan gala ini di mana kedudukannya nanti gitu kan. Gitu itu aja sih menurut saya. Ini bisa dibilang mendekati akhir waktu podcastnya. Pertanyaan saya satu. Saat ini lagi ada statement Pak Firdaus yang sangat-sangat kontroversial mengenai, pasti mungkin nggak bakal lupa dengan statement beliau bahwa tes DNA harus dilakukan. Iya. Oke. Apa yang mendasari, karena udah banyak jawaban-jawaban di awal kan bahwa ini anaknya Vanessa, ini itu. Kok sampai apakah ending ceritanya ini akan ada satu sosok lagi? Sebenarnya sih kalau tes DNA itu permintaan dari Pak Dodi kepada tim lawyer semuanya. Dia meminta.
Karena mungkin ya wallahu alam bisawab, ya mungkin dia yang tahu cerita anaknya, kan kita nggak tahu. Saya sih hanya pelaksana tugas untuk melaksanakan perintah dia secara substitusi gitu. Artinya apa yang saya sebut itulah bahasa klien saya gitu. Jadi saya ya kalaupun saya disalahkan oleh netizen, ya semua sebenarnya yang keluar dari media yang saya lontarkan itu bukan berdasarkan keinginan saya. Saya sudah koordinasi dengan klien saya. Iya, dengan itikat baik saya jalan, ya saya diperintahkan untuk mengcounter bahasa-bahasa yang bergulir dari mereka-mereka yang memfitnah Mbak Puput atau Roy Pujiarti ini. Ya akhirnya saya dilaksanakan itu gitu. Karena menurut Mbak Puput, klien saya ini fitnah, dan KH ini harus memunculkan ya, yang saya bilang laki-laki separuh ini harus memunculkan gitu loh. KH ini harus memunculkan, mana bukti-bukti kamu? Kayak kita udah tantang, mana bukti kamu? Dia nggak pernah buka-buka bukti, malah dia lari ke pembahasan lain. Segala dia bilang artis yang inisialnya R udah pernah pacaran sama dia lah, laki sama laki kan. Ini kan jadi ya jelek banget gitu loh. Ya, mungkin nggak gini, kalau dari seret kasus itu adalah si KH ini dia takut untuk terkena undang IT. Nggak tahu kalau itu. Yang jelas di sini Anda mau memunculkan bukti-bukti itu sudah kami tantang. Silakan bawa semua pasukan kalian yang menurut kalian itu hebat dan bagus, bawa ke kemari, keluarkan buktinya. Gitu loh. Kan saya udah bilang mereka katanya pakai lawyer top semua, ya kan, hebat-hebat semua. Berapa grup itu lawyernya, ya kan? Bahkan ada lawyer pendukung di belakangnya kan yang hebat-hebat, gajah-gajah semua. Ya kemari saya tunggu, kan saya bilang. Keluarkan buktinya mana? Iya, keluarkan, udah saya tantang beberapa kali. Ayo, mana? Ngapain bawa pengawal? Dan kemarin ada isu katanya Pak Haji Faisal rumahnya dijaga oleh polisi. Ngapain? Gitu loh. Nggak perlu dijaga-jaga, orang kita datangnya juga mau main-main ke Ancol. Habis itu pulang nggak dikasih, kan nggak ada ribut lagi. Setelah pulang itu nggak ada dendam, nggak ada apa. Toh Pak Dodi juga sadar itu besannya. Kalaupun itu besannya kan gitu. Masalah proses kan ini karena mereka udah di pengadilan, kita ikuti pengadilan. Nanti di pengadilan juga tes DNA pasti diajukan oleh tim kuasa hukum dari Pak Dodi Sudrajat. Pasti diajukan tes DNA karena udah masuk dalam administrasi hukum perdata. Gitu loh. Prosesnya sudah. Nah, kalau statement misalnya dulu suruh gugurin, nah ini lagi viral juga nih. Oh, enggak, kalau itu semua statement saya di media pribadi saya itu adalah dongeng. Iya, hari ini baru jawaban dari saya. Kalau yang lain dongeng semua, karena saya nggak pernah nyebut nama kan sesuai dengan apa yang mereka bilang. Jadi jangan dijadikan bahan itu. Saya ngomongnya ke siapa? Orang saya lagi dongeng, kamu ambil kamu ambil video saya nggak izin, kamu jadikan bukti buat jelekin saya. Saya lagi dongeng kok, gitu loh. Kok kamu yang marah? Kamu bilang kalau lagi dongeng nggak usah marah karena nggak nyebut nama. Jadi kalian juga saya balikin gitu kan. Kalau nggak nyebut nama kan berarti dongeng. Ya udah nggak usah marah. Anda juga dongeng, saya nggak larang kok. Saya juga dongeng, jangan dilarang dong. Itu kan hak prerogatif saya di dalam media saya. Berarti statement yang dikeluarkan kemarin itu hanya dongeng ya? Bukan? Dongeng dong, statement saya yang ada di media itu dongeng semua. Kecuali yang di wartawan ya. Kecuali di wartawan. Kalau yang cuma bicara di mobil atau ini? Oh, dongeng semua.